Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di Pajar Berkah, Pasti pasti berkah. berkah. Oke, Oke. kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan di Iya, segmen betul. sebelumnya nih. Iya. Ya, Ustadz. Kalau boleh tanya nih, kira-kira nih gangguan tuh seperti apa sih kalau dari jin tuh bentuk bentuk gangguan yang terjadi sama kita gitu. Oke. Ya, gangguan jin tadi saya sampaikan ada beberapa tahapan. Yang pertama gangguan jin dalam bentuk bisikan dan ini sebetulnya yang disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nas, minal jinnati wan nas yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan tuh memang kerjanya buat was-was, buat Was-was. bisikan-bisikan sehingga kemudian kita ada rasa takut, ada rasa khawatir gitu ya. Kemudian ada juga setan yang mengganggu kita secara fisik, yaitu dia merasuki tubuh kita sehingga kemudian kita menjadi sakit-sakitan. Kemudian kalau kita bawa ke dokter, dokter tidak menemukan penyakitnya. Kalau kita datang ke rumah sakit juga tidak bisa mendeteksi sakitnya apa gitu ya. Tapi kita merasakan dampak sakit itu seperti selalu sakit kepala, selalu sesak di dada, Oke. sakit di perut dan sakit di pundak belakang. Secara fisik kita merasakan sakit tersebut. Tapi kalau dibawa ke dokter tidak akan pernah ditemukan. Kenapa? Karena penyakitnya itu secara gaib, non medis disebut. Kalau ketemu sakitnya berarti dia masuknya medis. Tapi kalau tidak ditemukan sakitnya berarti masuknya adalah gangguan non medis. Seperti itu. Oke. Dan salah satu solusinya adalah dengan melakukan doa-doa dan bacaan-bacaan ayat Al-Quran khusus untuk ruqyah syariah. Oh, Oke, gitu. berarti tadi udah disinggung ya sama Pak Ustadz ya, Iya. ada doa-doa tertentu nih Pak Ustadz. Betul. Nah, ternyata apakah memang kalau misalnya ruqyah itu bisa membantu kita untuk terhindar dari yang namanya gangguan Pak Ustadz? Kalau ruqyah itu memang adalah salah satu pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para ulama, oleh para sahabat untuk menerapi orang-orang yang terkena gangguan. Sebetulnya bukan hanya gangguan jin atau gangguan setan saja, tapi orang-orang yang terkena penyakit medis sekalipun, seperti misalkan terkena penyakit kanker, itu ternyata dalam penelitian ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka sel kanker itu terpecah ya. Terpecah. Pernah ada sebuah penelitian di Makassar dari seorang dosen ya namanya Abu Mufida, Dr. Abu Mufida. Beliau membuat sebuah eksperimen, ada 300 orang terkena penyakit kanker yang kemudian dia terapi dengan Al-Quran dengan mengajarin mereka cara baca Al-Quran yang benar ya. Jadi orang itu menderita penyakit kanker, kemudian diajari cara baca Al-Quran yang benar, kemudian disuruh membaca Al-Quran ya setiap hari ya, ada dosisnya yang dia buat, dan masya Allah 90% orang terkena kanker yang dia tangani itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya ruqyah syariah atau doa-doa yang dibacakan itu bukan hanya untuk penyakit non medis, gangguan jin, tapi ada juga yang penyakit itu merupakan gangguan non medis, tapi medis ya, penyakit medis seperti kanker itu bisa juga sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Nah Pak Ustadz, aku mau nanya, bagaimana sih cara kita membedakan penyakit psikologis dengan gangguan jin? Gitu. Ya, gangguan psikologis dengan gangguan jin itu sangat tipis sekali ya. Tipisnya. Dia untuk membedakan itu sangat sulit. Tapi sebetulnya akan nampak ketika dibacakan ayat Al-Quran. Kalau dia gangguannya fisikis, ketika dibacakan Al-Quran maka tidak ada reaksi. Nah biasanya kalau praktisi ruqyah syariah dia akan memahami apakah ini gangguan jin atau psikis. Karena dia akan ada perbedaan dari sisi reaksi. Kalau misalkan orang yang terkena gangguan psikis, maka dia reaksinya itu stagnan. Stagnan itu kalau nangis dia nangis saja, seperti itu aja dia, nggak ada gejolak naik turunnya nggak ada. Tapi kalau ruqyah itu, kalau orang yang terkena gangguan jin ya kerasukan, dia dibacakan itu, ketika dibacakan dia akan naik frekuensi marahnya atau frekuensi menangisnya. Nah kemudian ketika kita berhenti maka frekuensinya akan menurun gitu ya. Dia akan keluar jinnya. Apalagi kalau jinnya sudah keluar. Tapi kalau dia psikis biasanya tidak, dia start gitu ya. Kemudian kalau gangguan psikis itu dia
biasanya kumatnya itu ada tidak tentu arah. Kadang pagi, tentu kadang arah. siang, kadang sore, kadang malam. Iya, Tapi benar, kalau Pak. gangguan jin biasanya dia ada jam-jam tertentu. Oke. Jam-jam sensitif gangguan itu datang. Contohnya sakit itu datangnya kalau malam saja gitu ya. Iya. Ya, nanti sudah jam 4 pagi sakit itu sudah hilang. Maka itu ciri-ciri gangguan jin. Oke. Tapi gangguan psikis dengan gangguan medis itu semua gangguan jin itu sama, bisa dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah dalam metode pengobatannya. Tentu kalau yang psikis ini agak sulit juga, agak sulit. Kenapa? Karena dia adalah pelemahan mental sehingga Iya. kemudian ini fisik Mm-mm. dia perlu ada karantina, Oh, iya, direhabilitasi. benar. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, Pak Ustadz, ngomongin soal ruqyah nih Pak Ustadz ya. Apakah boleh kita meruqyah diri sendiri Pak Ustadz? Iya. Jadi salah satu metode yang kami kembangkan sebetulnya adalah ruqyah untuk diri sendiri. Ya. Oke. Kenapa? Karena kalau kita hanya minta diruqyah kepada praktisi ruqyah syariah, maka kebergantungan kita itu jadi tercemar. Artinya sedikit-sedikit kita minta pertolongan sama manusia gitu ya. Iya. Padahal kita ingin mendidik diri kita itu hanya minta pertolongan kepada Allah. Iya. Makanya dengan ruqyah mandiri, ya saya ada beberapa buku berkenan dengan tulisan saya sendiri, berkenan dengan ruqyah mandiri. Bagaimana kita melakukan ruqyah mandiri gitu ya. Dan di situ kita ajarin bagaimana tahap demi tahap melakukan ruqyah mandiri yang itu semua orang bisa buat. Asalkan dia belajar, kemudian dia yakin, dan kemudian dia praktek ya. Kemudian istiqomah dalam menjalankan ruqyah mandiri tersebut. Maka insya Allah itu bisa mengobati berbagai penyakit. Dan ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kalau kita datang ke praktisi ruqyah syariah untuk berobat, itu waktu kita terbatas kan. Benar. Tuh. Mungkin seminggu sekali Iya. atau bahkan 2 minggu sekali. Atau kalau ingat saja gitu ya. Iya. Sementara sakit yang ada dalam tubuh kita selalu setiap saat menggerogotin gitu ya. Wah, iya, Betul, Semakin Pak hari Ustadz. semakin sakit. Iya. Tapi kalau kita bisa melakukan ruqyah mandiri, itu alangkah mudahnya. Kenapa? Karena kita bisa melakukan ruqyah dengan sendirinya. Sama seperti waktu saya diwawancari sama Dr. Richard Lee kan, saya pernah diundang di podcast dia. Jadi hasil dialog kita tentang ruqyah mandiri bahwa beliau menyimpulkan ruqyah mandiri itu seperti ombak-ombak kecil yang menghantam karang, yang kemudian akhirnya karang itu juga akan hancur dengan Oh ombak-ombak iya, kecil. benar Pak Ustadz. Justru batu itu tidak akan bisa hancur ketika ada ombak besar tapi hanya satu kali. Begitu juga kita ruqyah. Kalau kita datang kepada ustadz ahli ruqyah, itu kan seperti ombak besar. Tapi kalau hanya sekali percuma aja. Iya. Tapi kalau terus menerus walaupun kecil, maka batu itu akan pecah, hancur juga. Oke. Nah, karena ketika itu saya berbicaranya Dr. Richard Lee kan memang ahli di bidang kecantikan. Maka dia bilang, oh begitu juga orang yang mau cantik gitu ya. Iya, benar. Nggak bisa hanya rawatan di klinik saja. Tapi ketika dia di rumah, maka dia juga melakukan perawatan sendiri. Gimana pakai skincare, dia pakai krim, dan lain sebagainya, bla bla bla. Itu kan adalah rawatan untuk diri sendiri. Iya, Begitu betul. juga ruqyah syariah, ada pengobatan untuk diri sendiri dan ada pengobatan yang harus kita bawa ke klinik. Pak, mau nanya nih, kalau misalnya berapa kali sih kita harus melakukan ruqyah misalnya di dalam 1 hari gitu? Intensitas kita untuk melakukan ruqyah mandiri itu mungkin. berapa Ya. kali? Jadi sebetulnya ada dosisnya ya. Kalau saya biasanya menyarankan itu dilakukan selama 40 hari, yaitu membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu berarti kalau kita baca dari awal sampai akhir, kalau hafal, maka dia akan selesai dalam waktu 1,5 jam. Kalau hafal ya. Kalau tidak hafal dengan bacaan yang cepat, mungkin dia akan selesai sekitar 2-2,5 jam. Kalau tidak baca cepat, maka dia memerlukan waktu 3-4 jam. Makanya dosis untuk terapi itu adalah 1,5 jam sampai 4 jam. Ya, untuk baik membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu berarti dari 1,5 jam sampai ke 4 jam. Dosis mana yang bisa kita ambil. Dan ini setiap hari untuk memaksimalkan terapi ruqyah mandiri. Namun kalau bisa sepanjang hari, maka itu lebih bagus. Oke. Ya, artinya ya kita bisa mengupayakan lah kalau di rumah. Misalkan MP3 ayat-ayat Al-Quran itu
terus hidup ya. Sekarang zaman Iya, iya, benar. teknologi kita bisa Iya, pakai betul. MP3 Betul, betul Pak untuk Ustadz. membuat suasana Al-Quran di rumah kita Iya, sendiri. betul Pak Hmm. Ustadz. Ya kalau bisa setiap sudut ada ayatnya, di sana ada Iya. ayat ya, nanti di kamar kita juga ada, sehingga itu kemudian akan membuat rumah kita itu menjadi teduh seperti itu. Oke, ternyata Oke, seperti itu Pak Ustadz. gitu. Tetapi ini Pak Ustadz saya mau bertanya nih Pak Ustadz kan, apabila ada orang yang dia itu sudah diruqyah ya Pak Ustadz ke praktisi ya, tapi dia tuh memang dalam beribadah orang yang diruqyah ini kurang, apakah tetap efektif ruqyahnya Pak Ustadz? Ya, jadi ruqyah dengan ibadah itu adalah sebuah sinergi yang harus saling menguatkan. Saling menguatkan. Jangan cuma minta diruqyah tapi ibadahnya lemah. Betul. Karena ketika dia ibadah, kemudian ketika dia ruqyah ibadahnya lemah, maka pertolongan Allah juga akan jauh gitu ya. Makanya semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia melakukan ruqyah, semakin dekat kepada Allah, maka semakin cepat gitu ya. Makanya nanti ada orang yang perlu perjuangan lama untuk sembuh, ada yang sebentar untuk sembuh. Itu kan Betul, Pak tergantung Ustadz. kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala Iya. dan tergantung juga izin dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bisa Oke. jadi lamanya kita sembuh dari gangguan-gangguan jin, sihir, ain itu bukan menunjukkan bahwa kita nggak dekat sama Allah. Tapi bisa jadi memang Allah lagi suka aja tengok kita sakit. Betul. Kenapa? Karena dengan kita sakit kita dekat kepada Allah, dengan Iya. kita sakit kita berdoa sama Allah gitu ya. Hmm. Allah Subhanahu wa taala itu rindu dengan suara merdu kita berdoa sambil menangis gitu ya. Sehingga kemudian ditunda sakitnya. Udahlah nggak usah sembuh dulu, nggak usah sembuh dulu, nggak usah sembuh dulu seperti itu. Oh, seperti Oke. itu. Nah, Pak Ustadz, aku mau nanya kalau tentang ruqyah. Kalau non muslim itu bisa nggak sih di ruqyah, Pak Ustadz? Emang Iya. kan ada gitu ya, kalau di non muslim itu ruqyahnya namanya eksorsim ya kan. Iya benar. Kalau misalkan di non muslim nih di ruqyah tapi dengan cara Islam itu kayak gimana, Pak Ustadz? Iya Iya. Pak Ustadz. Jadi dulu pernah dalam sebuah hadis namanya Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah SAW, dia melakukan satu perjalanan safar. Kemudian di tengah jalan dia bermalam di satu kampung. Nah, kepala kampungnya itu, kepala desanya digigit sama binatang berbisa sehingga tidak bisa bangkit. Sudah didatangkan tabib, konsumsi ramu-ramuan nggak hilang-hilang juga pengaruh gigitan binatang berbisanya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri didatangin, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah dan sembuh. Dan kepala kampung itu adalah non-muslim, ya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Oke. ruqyah ini adalah sebuah doa untuk siapapun karena Islam ini rahmatan lil alamin, untuk semua umat manusia, bukan hanya orang Islam. Jadi non muslim pun bisa diterapi dengan Al-Qur'an, dan kami ya sudah mempraktekkannya bahwa non muslim pun ketika dibacakan ayat Al-Qur'an dan kemudian dia dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala akan angkat penyakitnya. Masya Tapi Allah. nanti tinggal adab-adabnya ya, karena kita berdoa ya, dan doa itu adalah tentu dia akan berkhasiat atau mujarab ketika ada keberkahan di situ. Maka nanti walaupun non muslim dia tetap harus tutup aurat, mungkin pakai iya benar, telepung, benar. kemudian dia disuruh mandi harus ke dalam keadaan bersuci gitu ya. Oke. Sehingga kemudian baca, karena semuanya untuk dia juga. Hmm. Karena ketika dia tidak tertutup aurat, maka tidak akan ada keberkahan dari doa tersebut. Oke. Nah, dia tidak akan dapat dan dia tidak akan sembuh. Tapi ketika dia nutup aurat, maka insya Allah bacaan ayat Al-Quran yang kita bacakan akan berefek pada penyembuhan dia insya Allah. Subhanallah, menarik sekali pembahasannya kali ini ya. Betul. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, masih di Fajar Berkah. Pasti berkah.